yaitu kasih dan selamat kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam Pramuka. Terima kasih yang terhormat rekan-rekan anggota Pameran Maliko, yang terhormat kakak-kakak pembina suku setempat sekuaran Maliko, yang saya banggakan ada di Dewan Kerja Ranting Maliko, dan yang saya cintai ada di anggota Pramuka Kudus Depan, baik penegak ataupun penghalang sekuartir Ranting Maliko. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari beliaulah kita bisa dibimbing dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini. Ada rencana saya atas nama pribadi beserta pengurus keuangan selama 2 tahun ini tidak bisa bekerja secara maksimal karena kondisi, yaitu COVID. Dengan adanya COVID ini kita tidak bisa apa-apa karena memang semuanya dikendalikan dalam kondisi terlarang. Kemudian ada sekalian, walaupun dalam kondisi 2 tahun ini ada yang tidak mengenal, yang jelas tidak mengenal 2 tahun, tidak mengenal kawan, tidak mengenal guru, ya kan, tidak mengenal pramuka, tidak mengenal pembina, karena kita pembelajarannya secara daring, pembelajaran secara daring, sehingga kita dapat mengatakan mana sekolahan, mana yang pendidikan, mana yang berpengetahuan. Jadi sekarang ini ada 3, ada 3. Saya langsung aja, ada 3, mana yang bersekolahan, mana yang berpendidikan, mana yang berpengetahuan. Tinggal pilih kita sendiri yang tinggal memilih. Nah, selama 2 tahun itu pengurus keluarga Ranting Maliko, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa melaksanakan itu. Nah, ada kelemahan, ada kekurangannya, maka dalam ini sesuai dengan temanya yaitu halal bihalal, maka saya pribadi dan semua pengurus keluarga Ranting dengan kekurangan yang ada, dengan kesalahan yang ada, kami sebagai pengurus beserta yang lain mohon maaf lahir dan batin. Minal izin wal faizin. Pada tahun 1443 atau tahun 2022. Intinya kita melaksanakannya itu.
yaitu lahir batin. Jangan kita kemarin tidak ketemu. Hari raya kemarin kita tidak bisa ketemu. Jadi ada sebagian ya lahir batin di rumah. Nah sekarang kita mengadakan lahir batin bersama-sama. Sama-sama sekarang kita menjadi orang yang baru. Mari kita membarui pembelajaran kita, karya kita, itu ya, jadi ya pembelajaran kita. Intinya begitu. Nah kemudian berikutnya adalah selama COVID ini saya dengan Kak Yaji, ya Kak Yaji itu diundang di kabupaten membicarakan tentang pengurus warga cabang. Saya dan Kak Yaji yang menghadiri. Kemudian kemarin datang lagi juga tentang pemberangkatan jambore nasional. Saya dengan Kak Ahmad yang datang diundang di Kuantan. Jadi kita walaupun vakum, ternyata kita masih dapat kepercayaan dari. Jadi Kuantan itu sangat tinggi. Dan yang terakhir, saya tidak berpanjang lebar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Kerja Ranting tahun ini. Sangat bangga karena 2 kali kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Karena 2 tahun tidak ada kegiatan, kemudian kita pilih, kita tes, kita pilih, kemudian ada kegiatan baru, yaitu buka bersama tanpa dana nol rupiah. Alhamdulillah acara itu bisa kita laksanakan dengan bersama. Di lokasinya adalah di SMA 1 Malito. Kepada Bapak Hakim atau Kak Hakim, saya ucapkan terima kasih atas tempat fasilitas yang diberikan untuk kalian sekalian. Nah, acara halal bihalal ini sebenarnya ada di kecamatan, tetapi karena pertumbuhan tempat kegiatannya maka kita tidak bisa. Cuma saya sayangkan satu sayangnya, besok kalau mengundang itu jangka waktunya 1 minggu. Jangan kemarin orang sudah datang hari ini. Jadi itu pembelajaran. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan yang sia-sia, tapi kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran. Untuk kakak-kakak pembina yang mohon maaf, saya sampaikan bahwa ini adalah kegiatan pembelajaran. Jadi bukan kegiatan yang khusus untuk halal bihalal, tapi halal bihalal tentunya, tapi demi mengumpulkan itu adalah pembelajaran. Pembelajaran apa? Berorganisasi. Saya ingin Dewan Kerja Ranting ini bisa timbul wawasan baru, wawasan kreatif. Dan alhamdulillah kawan sekalian, pada acara pembina saya sampaikan, walaupun saya tahu ini kemarin acara halal bihalal juga 0 rupiah. Kemarin cuma dananya karena ada dana habis untuk buka bersama ya. Dan acara ini 0. Tapi alhamdulillah kita ada donatur. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur yang mendorong kegiatan pramuka di Muar Malito ini. Kita nanti akan kegiatan lagi bisa terlaksana. Yang ini bisa terlaksana dan nanti ada lomba kepramukaan ACC itu mungkin melingkupi bukan hanya kecamatan Malito tapi beberapa kecamatan atau Kuantan kurang bisa kita undang. Ya, kita berusaha itu ya, kita berusaha. Yang penting bulannya harus ditentukan. Bulan antara libur mendekati libur, nah itu juga kita informasikan. Jauh-jauh seperti itu. Dan lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu donatur yang memberikan dananya kepada adik-adik kita
dan yang jangan bermanfaat. Kelihatannya kegiatannya ini remeh, kelihatannya ini bermain-main, tapi manfaatnya sangat besar di kemudian hari. Ternyata tahun kemarin di hari kerja ranting yang kemarin ini banyak yang kuliah di IAIN Malikoe, IAIN Palangkaraya. Tahun yang kemarin IAIN di Palangkaraya, kemudian ada yang kuliah di Banjarmasin. Nah, jadi banyak itu yang pasti di Dewan Kerja Rantingnya ini ya. Nah ini Dewan Kerja Rantingnya mungkin Kak Agus dari podcast ini belum paham nanti kegiatannya seperti ini. Tapi ini adalah pendidik mental mereka. Jika nanti kalau dia pergi kuliah di Palangkaraya, di Banjar, di Jawa, ini anak dari Kak Hakim ini dulu juga Dewan Kerja Ranting, anaknya Kak Hakim ini. Kemudian kuliah di ITS Surabaya. Alhamdulillah nggak sampai 5 tahun lulus dari jurusan fisika murni ya. Nah ini dari kegiatan-kegiatan ini kita kasih mental sehingga dia walaupun jauhnya kayak apa, mental kita masih kuat. Jadi banyak anak-anak kita ini ada di kita ini yang sudah berhasil alhamdulillah. Saya kira itu aja nih ya. Jadi sekali lagi dengan adanya bulan Ramadan ini, saya atas nama pengurus ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan-sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan kultum atau ceramah agama ini, kini acara selanjutnya yaitu istirahat sejenak untuk menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. But
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli jibti wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat kakak Kuarang, baik ketua maupun wakil beserta staf-stafnya, para kakak-kakak pembina yang saya hormati, adik-adik sekalian dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai dan yang mencintai saya. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah serta inayah kita dapat berkumpul, bermuajahah serta bersilaturahim di acara halal bihalal yang diadakan oleh Gerakan Pramuka Kuarang Maliku. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak ada ucapan dan sampaian yang bisa kami sampaikan di kegiatan hari ini kecuali rasa syukur, karena sebab masih diberikan kesempatan, masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami dari Pondok Pesantren Darul Falah bisa menghadiri dan bisa bermuajah di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini tidak panjang dan tidak banyak, hanya akan membahas tentang apa sih halal bihalal yang sering terdengar di telinga kita dan yang sudah menjadi tradisi rakyat Indonesia. Sebelumnya kami mau bertanya kepada adik-adikku sekalian, halal bihalal itu tradisi orang Indonesia atau orang Arab? Yang bisa jawab dapat door prize 2 juta rupiah dari orang tuanya sendiri. Halal bihalal termasuk dari adat tradisi orang Indonesia atau orang Arab? Yang bisa jawab ngacung tangannya bukan kakinya. Dari Indonesia. Halal bihalal adalah hasil kreativitas dari salah satu ulama, beliau yang bernama Kiai Wahab Hasbullah. Itu adalah salah satu kreativitas sebagaimana pramuga yang diartikan sebagai seorang pramuda, seorang pemuda yang suka berkarya. Adapun halal bihalal yang sedang kita selenggarakan ini adalah salah satu dari hasil karya salah satu ulama yang bernama Kiai Wahab Hasbullah. Bagaimana sejarah menjadi tradisi Indonesia? Pada saat itu di tahun 1948 di era reformasi masih dijabat oleh Bapak Presiden Soekarno. Beliau memanggil Kiai Wahab Hasbullah menghadap ke istana untuk menanyakan apa yang enak kegiatan di bulan Ramadan ini.
Maka ketika Bapak Soekarno memanggil Kiai Wahab Hasbullah, Bapak Soekarno minta, saya ingin ada silaturahim terhadap kepala-kepala politis. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah mengajukan, ya itu baik saja. Namun Bapak Soekarno tidak ingin istilahnya hanya bersilaturahim, ingin istilah yang berbeda, ingin istilah yang beda dari yang lain. Maka Kiai Wahab Hasbullah mencetuskan namanya adalah halal bihalal yang terselenggarakan sampai sekarang dan menjadi tradisi rakyat Indonesia. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal adalah istilah dari kata bahasa Arab halal, artinya boleh, yang dimana background dari terhasilnya halal bihalal, beliau berniat untuk duduk bersama para politis, bisa duduk bersama di sana, saling memaafkan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa sombong, karena dengki, iri hati, serta berlaku buruk prasangka adalah dosa besar. Adapun dosa itu adalah haram, maka harus dihalalkan. Itulah sejarah terhasilnya dari halal bihalal. Namun ada sebagian ulama yang menjelaskan halal bihalal dari kata halala yuhallilu, artinya menyela-nyela, menyela-nyela, merurai, mencairkan suasana hati yang membeku, merurai suasana hati yang segitu rumit, berantakan karena sebab iri hati, dengki terhadap sesama. Karena memaafkan yang paling susah adalah memaafkan kepada sesama. Karena kesalahan yang paling susah untuk ditebus taubatnya adalah kesalahan terhadap manusia. Sebagaimana kita ketahui, sosialisasi itu ada dua arah, yaitu horizontal, vertikal maupun horizontal. Ya, gitu ya. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah yaitu secara vertikal. Adapun hablum nanas yaitu secara horizontal. Jikalau kita berbuat salah, jikalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk kita menebusnya, yaitu dengan cara bertobat kepadanya. Namun jikalau kalian sekali saja membuat kesalahan terhadap manusia, maka 1000 kebaikan, 1000 penghargaan yang kalian dapat akan musnah di matanya. Maka dari itu, marilah kita latih diri kita, belajar diri kita untuk saling memaaf-maafkan. Maka di acara ini kita berkumpul, bersilaturahim dan niat yang tulus, yaitu saling memaafkan. Karena mulut mudah berkata dan juga mudah berlaku hilaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan pentingnya silaturahim dan menjaga ukhuwah Islamiyah di dalam surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di awal ayat pertama itu Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Definisi takwa sebagaimana yang kita ketahui, menjalankan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Namun dalam secara arti, takwa berasal dari kata waqayaki yang ditambah huruf ta menjadi ittaqo yattaqi, yang artinya menjaga diri kita untuk tidak berlaku dosa yang bisa membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi ittaqullah atau takwa bukan takut kepada Allah, tapi menjaga diri kita untuk tidak berbuat sesuatu dosa yang membuat murkanya Allah
Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqat tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian diteruskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan tali Allah, persatuan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena jikalau suatu bangsa terpecah belah, maka tidak ada harganya lagi suatu bangsa tersebut. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah di tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka ketika itu dilanjutkan dengan ayat fadilah dari bersilaturahim. Al-walladiyat kuruna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wadhkuru ni'matallah, maka kalian ingatlah nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, yang telah diberikan kepada kalian semua. Id kuntum a'da'an, apabila kalian bermusuh-musuhan, apabila kalian saling berpaling, apabila kalian saling membelakangi, apabila kalian saling dengki, iri hati, maka ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kaum Khazraj di Madinah, yaitu sekarang disebutnya kaum Ansor. Sebagaimana nikmat Allah begitu besar mempersatukan rakyat Madinah, yang dimana dahulunya terpecah belah menjadi dua, ada kaum Khazraj dan kaum Auf, dimana dua kaum ini saling berdengki, saling iri hati, saling bunuh-membunuh. Tidak ada rasa perdamaian, tidak ada rasa persatuan di sana. Maka jikalau anfaqta ma fil ardi was samawat wa ma bainahuma, jikalau kalian menginfakkan, memberikan segala harta benda untuk menyatukan hati-hati kita semua ini dalam jalan Allah, maka maka tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka semua. Namun atas berkat nikmat Allah, atas berkat rahmat Allah, kita digerakkan hati kita untuk saling bersatu, saling menjalin ukhuwah Islam, serta saling berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Yang pertama yaitu kita harus mengingat nikmat Allah. Janganlah kalian ketika bermusuhan, janganlah kalian saling membenci ketika kalian bermusuhan, ketika kalian saling menggesek-gesekan. Maka ingatlah yang pertama adalah nikmat Allah. Sekarang saya tanya kepada adik-adik semua, kalian mau saling bermusuhan? Tidak. Kalian mau saling membelakangi? Tentu tidak. Bagaimana rasa sakitnya digosipin? Kalian sudah tahu. Bagaimana rasa sakitnya diomongin? Dan bagaimana rasa sakitnya dihianatin? Ya. Itu adalah yang kalian rasakan. Begitu tidak enaknya. Mau merem tidak bisa merem, mau makan tidak bisa makan, karena sebab hati yang telah hancur, rasa yang telah terurai tidak bisa menyatu kembali. Karena sebab apa? Karena sebab percikan api hianat, itulah yang kita harus hindari. Maka itu yang pertama adalah adik-adikku sekalian, jangan pernah kalian lepas untuk mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah kita bisa duduk bersama, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim, saling pererat ukhuwatul Islamiyah, sehingga kita terjalin dalam satu gerakan persatuan yang hebat, disebut gerakan pramuka. Salam pramuka. Masya Allah, begitu semangatnya ada. Jadi dahulu kala saya ketika ikut pramuka itu dilihat dari aksesorisnya. Semakin banyak aksesoris, itu semakin hebat lah dulu itu istilah. Maka saya merasa malu, saya tidak punya aksesoris apa-apa ya. Jadi mohon maaf kepada adik-adik semua kaum Mina,
Mohon maaf atas kekurangan kami semua. Namun insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, kakak-kakak, adik-adik semua yang berbahagia. Lanjut. Kemudian yang pertama kita harus mengingat nikmat Allah. Apa nanti sebab dan akibatnya? Maka faedah yang ketika kita bermusuhan serta mengingat Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah akan urai, maka Allah akan balikan hati kita yang tadinya marah, membara menjadi adem ayem, yaitu mudah untuk memaafkan. Apakah ada di dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita semua untuk memaafkan atau memberi maaf? Di dalam Al-Quran mengajarkan memaafkan atau memberi maaf. Ada yang tahu? Yang tahu dapat prize 1 unit mobil-mobilan. Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran mengajarkan untuk memberi maaf. Apa penggalan ayatnya? Wal afina 'anil nas. Berilah maaf kepada manusia. Karena memberi maaf itu lebih sulit daripada memaafkan. Memberi maaf. Misalkan si A sama si B nih rebutan si C, kan? Si A-nya suka sama si B, si A-nya suka sama si C, si C-nya suka sama si B, si B-nya suka sama si A. Jadi ribet tuh ya. Nah, ya bisa. Itu bukan segitiga lagi, segitiga mencong itu. Ya. Akhirnya bencilah muncullah. Kok ini semuanya. Akhirnya dia saling bermusuhan. Yang susah itu adalah memberi maaf. Ketika orang yang sudah disakiti hatinya, apakah ada orang yang telah tersakiti hatinya itu memberikan maaf itu aja? Iya, saya maafkan. Itu sulit. Untuk membangkitkan rasa seperti itu sulit. Sangat sulit. Apalagi hati yang sudah terhianati oleh cinta. Maka janganlah bermain cinta terlebih dahulu jika kau tidak ingin terjatuh di dalam hianatnya cinta. Ya. Jadi sudah, kita harus fokus belajar terlebih dahulu karena cinta akan datang begitu sejalur dengan waktunya. Maka dari itu fokuskanlah para pemuda yang sekarang yang duduk di sini, fokus belajar, fokus membangun, berkembang dalam literasi untuk menjadi generasi-generasi yang bermutu dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut ya. Ketika kalian dihadapi oleh saling bermusuhan, maka ingatlah nikmat Allah sehingga hati kalian terbolak-balik menjadi tidak bermusuhan kembali. Kemudian apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika kalian bermusuhan dan mengingat nikmat Allah, ini nikmat yang diberikan Allah. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh iri hati, tidak boleh dengki, maka kalian akan menjadi ikhwana, bersaudara. Apa? Nikmat Allah. Kemudian apa lagi? Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Ketika kalian sudah meninggal, tuh 2, 3 brek meninggal, ya. Kemudian dikubur, kemudian ketika di hari kiamat sudah ditentukan, kamu neraka, kata malaikatnya. Langsung kaget kan? Shock. Sedikit kol-kolah, maaf. Shock. Kaget, kamu masuk neraka. Tetapi ketika mau dicemplung, tahu kan yang cemplung? Tahu ya, dicelup kayak apa ya? Dijatuhkan, ya cemplung. Ya itu aja yang banyak. Dicemplungkan ke api neraka, datang
teman kamu, datang teman kamu yang sudah berbaik padamu, yang sudah memaafkan, kamu sudah beri maaf kepada mereka. Apa katanya? Jangan dicemplungkan. Udah dilempar aja kata teman kamu. Jadi, wa in kuntum ala syafa hutratin fa'anqadakum minha. Ketika kalian mau dicemplungkan di api neraka, sebab karena kalian sudah memberikan maaf, fa'anqadakum minha, maka ditolonglah kalian itu dari cemplungan api neraka tersebut. Itulah padilahnya. Padilah dari halal bihalal adalah mempererat persaudaraan. Maka kita harus bersyukur dan mengingat nikmat Allah. Ketika kalian sudah di jurang api neraka, diselamatkan kan oleh rasa nikmat tersebut yang kita telah ingat. Maka dari itu mudah-mudahan di dalam acara ini terhasillah persaudaraan kita makin kuat setelah lama tidak berjumpa, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan dari persaudaraan ini makin erat, makin maju, makin sukses bersama, maju bersama menuju orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama. Amin amin ya rabbal alamin. Salam. Mungkin saya sudah serat ya. Jadi mungkin kesempatan lain kali kita bisa berjumpa kembali. Bila ada sumur di ladang, jangan ditutup, kasihan nanti yang mau ambil air ya. Jadi syukur kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Tim Malibu, yaitu Kak Bahrul Taufik. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ajilal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal ahya'i wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina ladina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawina alaina bi sakaratil maut man najata minan nari wa rabbana hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Dilanjutkan dengan bermusyawarah atau bersalam-salaman dengan kakak-kakak semua. Saya selaku membawa acara dari awal hingga akhir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
kasih. Alhamdulillah semua kegiatan kita bisa terlaksana dan kita di ujung acara yaitu bersalam-salaman. Mohon izin kakak-kakak untuk snacknya yang ada piringnya kita pinggirkan dulu. Pembina kakak-kakak silakan berdiri di depan sambil sayonara, dan kemudian yang pertama mohon izin untuk adik-adik kita yang laki-laki dulu berdiri semua dari depan. Bentar, langsung secukupnya ya, silakan berdiri.